Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring IPA, yaitu bab sistem pernapasan kelas 8 SMP. Pada pertemuan kali ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Kemudian kalian siapkan buku paket kalian, buku modul dan buku catatan maupun tugas kalian masing-masing. Siapkan alat tulisnya, kita akan belajar bersama tentang materi sistem pernafasan. Baiklah, pernafasan atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pernapasan atau respirasi juga diartikan sebagai pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya, yaitu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan atau respirasi yang dilakukan organisme bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Alat-alat atau organ sistem pernafasan meliputi 1. Rongga hidung, 2. Faring, 3. Laring, 4. Trakea, 5. Paru-paru. Jadi nanti kita bahas satu persatu dari rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring, trakea, dan paru-paru. Fungsi utama pernapasan adalah untuk menyediakan oksigen untuk kelangsungan proses metabolisme sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida hasil dari metabolisme tersebut. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan yang pertama kali. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan mukus atau lendirnya. Udara mengalami perlakuan sebagai berikut. 1. Penyaringan oleh rambut hidung. 2. Penghangatan atau penyesuaian suhu oleh konka, yaitu struktur lekuan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa yang mempunyai banyak kapiler darah. Yang ketiga, perlakuannya yaitu pengaturan kelembapan oleh kelenjar lendir. Jadi, lendir ini mengatur kelembapan, kemudian udara dihangatkan oleh konka, ya, lekuan-lekuan pada sisi hidung bagian dalam, kemudian penyaringan oleh rambut-rambut hidung. Yang kedua, alat organ pernapasan yaitu faring. Ya, di sini setelah hidung yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Faring dibagi menjadi 3 bagian yaitu nasofaring, daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. 2. Orofaring, yaitu membuka ke arah rongga mulut. Dan ketiga, laryngofaring yang membuka ke arah laring. Jadi ini ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Selanjutnya, yang ketiga yaitu laring. Laring terletak di bagian bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok yang tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Di dalam faring terdapat glotis atau bagian atas laring. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Jadi ini adalah kotak suara di dalam laring. Jadi ini ada epiglotis. Ya. Jadi saat ada makanan akan tertutup. Jadi ini ada esofagus, ini trakea.
Yang keempat yaitu trakea atau tenggorokan atau batang tenggorokan. Lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengahnya terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Kemudian lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Jadi ini gambar tenggorokan atau trakea. Ya, ini berfungsi menghubungkan hidung dengan paru-paru. Terdapat ya rambut halus atau silia untuk menyaring udara yang kotor. Kemudian tersusun atas cincin tulang rawan tadi. Kemudian ujung trakea nanti bercabang dua bronkus. Ujung bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Selanjutnya paru-paru dan alveolus. Ini gambar paru-paru kita ya. Ini ada sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Ini pleura ini membungkus paru-paru. Paru-paru kanan ada 3 gelambir. Jadi ini ada 3 gelambir, 1, 2, 3. Sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. 1, ini 2. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas yang disebut alveolus. Ya, jadi ini ya alveolusnya. Kemudian kalau banyak ini disebut alveoli. Jadi kumpulan dari alveolus itu adalah alveoli. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas atau pertukaran gas. Ini dari trakea, kemudian ada bronkus, kemudian cabangnya nanti ada bronkiolus. Kemudian ada ini alveolus. Kemudian mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan manusia itu ada tahap inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu tahap pengambilan udara atau oksigen. Ekspirasi adalah pengeluaran udara atau pengeluaran karbon dioksida. Pernafasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada yang bekerja yaitu otot antar tulang rusuk, dan kedua pernapasan perut yang berperan atau bekerja yaitu diafragma. Pada pernapasan dada ini mekanismenya yaitu pada saat inspirasi maka tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi ini otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga terangkat. Kalau terangkat tulang rusuknya maka volume rongga dada membesar, tekanannya akan kecil sehingga udara akan masuk. Karena udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena di dalam rongga dada tekanannya kecil, maka udara dari luar akan masuk. Itu pada fase inspirasi. Sekarang pada fase ekspirasi, mekanismenya adalah kebalikannya. Kalau tadi otot tulang rusuk berkontraksi, ini otot tulang rusuk relaksasi sehingga otot rusuk akan turun. Kalau tadi kan ini terangkat. Nah, karena tadi otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk akan turun. Sehingga mengakibatkan volume rongga dada akan mengecil. Kalau volume rongga dada kecil, maka tekanannya akan besar. Sehingga udara akan keluar atau karbon dioksida akan keluar. Itulah mekanisme pada pernapasan dada. Kemudian mekanisme pada pernapasan perut yang berperan yaitu otot diafragma.
otot diafragma akan berkontraksi mengakibatkan diafragma mendatar. Jadi ini diafragmanya akan mendatar sehingga volume rongga dada akan membesar. Sehingga tekanannya akan kecil, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Itu pada fase inspirasi. Kemudian pada fase ekspirasi, kebalikannya, otot diafragma rileksasi sehingga diafragma akan melengkung atau otot perut kontraksi sehingga diafragma akan melengkung, maka volume rongga dada akan mengecil, tekanannya besar sehingga udara akan keluar atau karbon dioksidanya akan keluar pada fase ekspirasi. Itu tadi mekanisme pernapasan perut. Kemudian kita ke macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama ada volume tidal, yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa sebesar 500 cc atau 500 ml. Kemudian volume cadangan inspirasi atau volume komplementer, ya, udara komplementer, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum setelah inspirasi biasa. Jadi volumenya udara komplementer atau cadangan inspirasi yaitu 1500 cc atau 1500 ml atau kalau jadikan liter 1,5 liter. Kemudian ketiga, volume cadangan ekspirasi atau volume udara suplementer, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut sekuat-kuatnya. Tadi volumenya sama antara cadangan inspirasi dan cadangan ekspirasi. Kemudian keempat, udara residu atau sisa sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Itu volume udara residu atau sisa. Kemudian kita ke kapasitas vital paru-paru adalah udara yang dapat dicapai masuk dan keluar paru-paru pada penarikan nafas dan pengeluaran nafas paling kuat, diukur dengan alat yang dinamakan spirometer. Jumlah kapasitas vital paru-paru dijumlahkan dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Jadi kita jumlahkan 500 cc ditambah 1500 cc tambah 1500 cc sama dengan 3500 cc atau sama dengan 3500 ml sama dengan 3,5 liter. Sedangkan kapasitas total paru-paru adalah jumlah dari kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu. Sehingga diperoleh 3500 ditambah 1000 sama dengan 4500 cc sama dengan 4,5 liter. Nah, ini dapat kita gambarkan volume udara pernapasan, ya. Volume tidal 500 cc, cadangan inspirasi 1500, cadangan ekspirasi 1500, dan volume residu atau sisa 1000 cc. Nah, tidal, cadangan inspirasi, ekspirasi dijumlahkan sama dengan kapasitas vital paru-paru. Kalau seluruhnya dijumlahkan itu kapasitas total paru-paru. Ini dapat digambarkan. Nah, ini volume cadangan inspirasi, volume tidal ini 500, volume cadangan ekspirasi 1500, ini tadi juga 1500, kapasitas vital ini tadi, ya, dijumlahkan, jadi ini 3500, volume total atau kapasitas total paru-paru 4000,
500 cc. Kemudian kita lanjutkan gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan. Yang pertama, influenza. Ini sering ya, sudah kita kenal. Ya, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. 2. Asma, yaitu penyakit penyumbatan saluran pernapasan disebabkan karena alergi rambut, bulu, mungkin bulu kucing atau bulu anjing, ya, debu, kemudian tekanan psikologis. Asma bersifat menurun atau dari keturunan orang tuanya. Kemudian tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Jadi ini ada bintil-bintilnya sehingga difusi atau masuknya oksigen menjadi sulit. Kemudian 4, ada sinusitis, peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah. Jadi ini radang pada sinus. Kemudian ada rinitis, gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus, tapi juga bisa dikarenakan karena reaksi alergi seperti cuaca, serbuk sari dari bunga ya, atau bisa dari debu. Kemudian wajah adenoid, yaitu pembengkakan kelenjar limfe di sekitar tekak dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Penderita wajah adenoid biasanya lebih suka bernapas lewat mulut. Kemudian ada pleuritis, merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Jadi ini ada peradangan pada pleura. Faringitis, yaitu radang pada faring akibat dari infeksi bakteri Streptococcus. Kemudian laringitis. Nah, yang ada tis berarti ini peradangan. Berarti laringitis peradangan pada laring yang disebabkan oleh infeksi. Misalnya juga bisa karena terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak bicara. Kemudian ada bronkitis, radang pada cabang tenggorokan atau bronkus ya, akibat dari infeksi. Asifikasi yaitu gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelam atau akibat alveolus terisi air. Akibat juga pneumonia, alveolus terisi cairan lendir atau limfe, keracunan CO, karbon monoksida, dan HCN, asam sianida, atau gangguan sistem sitokrom, yaitu enzim pernapasan. Kemudian ada asidosis, yaitu kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Kemudian emfisema, yaitu penyakit pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Kemudian ada pneumonia, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Jadi ini disebabkan oleh virus. Kanker paru-paru, ya ini ya disebabkan karena kebanyakan merokok, menghisap asap rokok atau menghirup asap rokok. Jadi asap rokok itu tidak hanya merugikan perokok sendiri maupun yang tidak merokok, karena menghirup asap rokok juga bisa mengakibatkan kanker paru-paru, atau perokok pasif juga berbahaya karena bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Bisa juga karena debu asbes, radiasi ionisasi, produk petroleum, kromium. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Kemudian ada yang penyakit yang
ya sedang mewabah di seluruh dunia ya. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 itu virus yang wabahnya bermula dari Cina atau Wuhan ya dulu di akhir 2019. Selama ini hanya disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV alias virus corona tipe baru. Badan Kesehatan Dunia (WHO), World Health Organization, akhirnya memberikan nama resmi untuk virus corona ini yaitu COVID-19. Ya, ini menurut WHO, COVID-19 merupakan kepanjangan dari coronavirus disease that was discovered in 2019 ya. Jadi ini ditemukannya pada tahun 2019. Artinya penyakit ini ditemukan pada tahun 2019 akhir ya di Cina. Jadi ini virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Ya, 2019 atau 2019 ya. Ini virus ini berasal dari Cina. Awalnya dari kota Wuhan. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Jadi ini coronavirus ini juga menyerang sistem pernafasan kita. Ya, gejalanya ada demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu. Ya. Untuk mencegahnya kita ingat selalu pesan Ibu yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, jadi kita hindari dulu berkerumun agar kita dapat mencegah mewabahnya virus corona ini. Jadi kalian tetap semangat belajar, semoga wabahnya cepat hilang, kita bisa masuk kembali ke sekolah. Demikian tadi tentang materi sistem pernapasan manusia ya. Kemudian untuk latihan soalnya, kalian kerjakan soal 1 sampai 5. Kerjakan sebaik-baiknya. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak dapat bertemu langsung di sekolah. Tetap jaga protokol kesehatan. 3M selalu kalian terapkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.